Kuntilanak ada di Mekah, ganggu jamaah haji hingga pada ketakutan dan ingin pulang. Ternyata ini penyebabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa sampai ada hantu kuntilanak di kota suci Mekah? Ternyata inilah penyebabnya. Untuk mengetahui jawabannya, tonton video ini sampai selesai ya sobat. Kejadian seram ini dibagikan oleh Fadlan di Twitternya yang bernama @fadlanisme. Fadlan adalah seorang guru dan bekerja sampingan sebagai tour leader haji dan umroh. Fadlan cukup sering ke Tanah Suci walaupun tidak setiap tahun. Fadlan menegaskan bahwa cerita ini murni kejadian nyata yang ia alami bersama orang-orang yang seberjalanan dengannya. Fadlan juga menegaskan bahwa ceritanya itu tidak bermaksud untuk menjelekkan Tanah Suci dan tiada maksud untuk menakut-nakuti pembaca semuanya. Hanya sebagai pelajaran bahwa eksistensi yang gaib itu nyata dan ada dimanapun kita berada sekalipun di Tanah Suci. Tahun 2007 yang lalu, Fadlan berkesempatan melaksanakan ibadah haji. Saat itu ia ikut program haji reguler yang pelaksanaannya dari berangkat sampai pulang ke tanah air memakan waktu 40 hari. Di Mekah, Fadlan tinggal di maktab atau pondokan di daerah Ri Zaril Jomaizah. Jaraknya dari Masjidil Haram kira-kira 2 km. Jika digambarkan, kondisi hotelnya itu seperti rumah susun, dan kebanyakan bangunan ini disewa saat momen haji saja. Selebihnya bangunan flat ini kebanyakan kosong. Kondisi kosongnya bangunan pemondokan selama berbulan-bulan di luar bulan Ramadan dan musim haji ini yang biasanya mengundang makhluk gaib seperti jin untuk stay di sana. Termasuk yang pernah saya alami dan yang dialami oleh orang-orang yang saya kenal, kata Fadlan. Saat haji pada 2007 itu, Fadlan berada di kamar 602 di lantai 6 bangunan flat tua yang mungkin dibangun tahun 1990-an. Di kamar itu, Fadlan tinggal selama 29 hari, tinggal berempat dengan ayahnya dan 2 jamaah lain. Ia tiba di Mekah seminggu sebelum pelaksanaan ibadah haji. Awal menempati kamar tersebut tidak ada hal-hal aneh yang terjadi. Namun, keanehan mulai terjadi pasca mereka melaksanakan puncak ibadah haji. Mereka harus meninggalkan pondokan selama kurang lebih 3 hari untuk melaksanakan puncak ibadah haji di Padang Arafah dan Mina. Selepas kembali dari pelaksanaan haji inilah Fadlan dan rekan-rekan sekamarnya mulai diganggu jin. Mulai dari air kamar mandi yang tiba-tiba nyala sendiri, pintu kamar yang secara ajaib bisa terkunci dari dalam, dan yang paling epik, semua yang tidur di kamar itu mendapatkan mimpi yang sama. Di mimpi itu, Fadlan sedang berada di gedung itu dan mau naik ke kamarnya. Ia naik lift ke lantai 6 dan anehnya, begitu pintu lift terbuka, pemandangan yang Fadlan lihat, tembok pemondokannya itu gosong semua seperti terbakar. Di mimpi itu, Fadlan buru-buru masuk ke kamar karena ingat saat itu di kamar ada si ayah. Khawatir si ayah kenapa-napa. Padahal di dalam mimpi tapi rasanya seperti sungguhan. Dan saat pintu kamar ia buka, nampaklah sosok perempuan berabaya hitam sedang duduk di ranjang dengan wajah pucat dan bola mata yang putih semua. Persis seperti kuntilanak Indonesia, hanya saja bajunya berwarna hitam. Perempuan itu tidak ngomong apa-apa, lalu tiba-tiba perempuan itu bangun dan loncat dari jendela. Seketika itu juga Fadlan dibangunkan ayahnya untuk sholat subuh ke masjid. Dan pas bangun badan rasanya sakit semua, kata Fadlan. Malam selanjutnya giliran ayah Fadlan yang didatangi perempuan berbaju abaya hitam. Dan deskripsi mimpinya sama. Bertemu perempuan berbaju abaya hitam yang tiba-tiba loncat ke jendela. Setelah itu giliran rekan sekamar Fadlan, sebut saja Haji Ali, masih dengan mimpi yang sama persis seperti yang dialami Fadlan dan ayahnya. Kemudian malam berikutnya si Bayu, penghuni kamar yang terakhir yang memimpikan hal yang sama. Nah, si Bayu ini umurnya baru 17 tahun saat itu. Naik haji karena dipaksa orang tua. Si Bayu ini katanya bandel bukan main. Kenakalan remaja sudah dilakukan mulai dari tawuran, minum-minuman, malak, kebut-kebutan, judi, dan lain-lain. Orang tuanya memaksa dia naik haji berharap dia tobat sepulang dari Tanah Suci.
Jadi si Bayu ini ketika dia dimimpikan si gadis berabaya hitam, ketika bangun langsung nangis. Bayu ini nangis dan minta pulang. Saat itu juga Fadlan langsung bertanya kenapa dia nangis dan mulailah dia bercerita. Ternyata ceritanya sama persis dengan mimpi yang dialami yang lain. Sebenarnya yang lain juga belum saling cerita nih tentang mimpinya. Barulah ketika si Bayu itu bercerita, yang lain pun kemudian saling bercerita. Sore harinya, Fadlan dan ayahnya bertanya kepada penjaga gedung. Penjaga gedung pun bercerita bahwa beberapa tahun yang lalu pernah terjadi kebakaran di lantai 6 dan ada perempuan yang nekat melompat dan meninggal dunia. Mereka pun kemudian berupaya untuk menghentikan gangguan jin korin tersebut dengan meruqyah kamar mereka. Setelah itu berangsur-angsur gangguan itu pun menghilang. Nah, sekian video kali ini, semoga dapat kita ambil pelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.